Selanjutnya yang teorema berikutnya yaitu teorema kedua yang masih berkaitan dengan himpunan terbuka dan himpunan tertutup, yaitu yang poin pertama, jika A adalah himpunan indeks di mana himpunan tersebut merupakan himpunan finite atau infinite dan G lambda terbuka untuk setiap lambda anggota himpunan A, maka gabungan dari G lambda di mana lambda anggota himpunan A terbuka. Kemudian yang poin kedua, jika G1, G2, dan seterusnya sampai Gn masing-masing merupakan himpunan terbuka, maka irisan dari GI di mana I dimulai dari 1 sampai N terbuka. Adapun bukti teorema 2 sebagai berikut. Pertama-tama kita tuliskan yang diketahui. Yang pertama adalah A, himpunan indeks, di mana himpunan tersebut merupakan himpunan finite atau infinite, dan G lambda terbuka untuk setiap lambda anggota himpunan A. Yang kedua adalah G1, G2, dan seterusnya sampai Gn, di mana masing-masing merupakan himpunan yang terbuka. Yang akan dibuktikan pertama adalah bahwa gabungan dari G lambda untuk lambda anggota A itu merupakan himpunan terbuka. Kemudian kedua yaitu bahwa irisan dari GI untuk I sama dengan 1 sampai N itu merupakan himpunan terbuka. Adapun uraian buktinya yang bagian pertama sebagai berikut. Kita misalkan gabungan dari G lambda untuk lambda anggota himpunan A itu adalah G, di mana G merupakan himpunan indeks. Diambil sembarang X anggota G, maka terdapat lambda 0 anggota A 9 hingga X anggota G lambda 0. Karena G lambda 0 terbuka, maka terdapat persekitaran epsilon dari X yang merupakan proper subset dari G0 yang merupakan proper subset dari G. Jadi terlihat bahwa untuk setiap X anggota G terdapat persekitaran epsilon dari X yang merupakan proper subset dari G. Berarti gabungan dari G lambda untuk lambda anggota A yaitu G adalah merupakan himpunan terbuka. Selanjutnya untuk pembuktian teorema 2 bagian kedua, yaitu di mana untuk setiap GI, G1, G2 sampai Gn masing-masing merupakan himpunan terbuka. Yang dibuktikan bahwa irisan dari GI untuk I sama dengan 1 sampai N terbuka. Adapun uraian buktinya sebagai berikut. Kita misalkan irisan dari GI untuk I sama dengan 1 sampai N itu kita simulasikan dengan H. Akan dibuktikan bahwa H terbuka. Ambil sembarang X anggota H, maka X anggota GI untuk setiap I dari 1, 2, sampai N. Karena X anggota G1 dan G1 terbuka, maka terdapat epsilon 1 lebih dari 0. Sehingga persekitaran epsilon 1 dari X yang merupakan proper subset dari G1. Karena X anggota G2 dan G2 terbuka, maka terdapat epsilon 2 lebih dari 0 sehingga sekitar epsilon 2 dari X merupakan proper subset dari G2. Demikian seterusnya. Karena X anggota Gn dan Gn terbuka, maka terdapat epsilon n lebih dari 0 sehingga sekitaran epsilon n dari S yang merupakan proper subset dari Gn. Kita ambil misalkan nilai epsilon adalah minimal dari epsilon 1, epsilon 2, sampai epsilon n. Jelas bahwa epsilon itu bernilai lebih dari 0. Maka persekitaran epsilon dari X yang merupakan proper subset dari epsilon I dari S merupakan proper subset dari GI. Untuk setiap I yang berakibat bahwa persekitaran epsilon dari X yang merupakan proper subset dari H yaitu irisan dari GI untuk setiap I sama 1 sampai N itu
adalah merupakan himpunan terbuka. Jadi terbukti untuk teorema kedua. Selanjutnya, akibat dari teorema itu yaitu akibat 1. Dikatakan bahwa jika A himpunan indeks di mana himpunan tersebut merupakan himpunan finite atau infinite dan G lambda tertutup untuk setiap lambda anggota himpunan A, maka gabungan dari G lambda untuk lambda anggota A tertutup. Yang kedua, jika G1, G2, dan seterusnya sampai Gn masing-masing merupakan himpunan tertutup, maka gabungan dari GI untuk I sama dengan 1 sampai N tertutup. Adapun bukti untuk akibat 1 ini dijadikan sebagai latihan sehingga kalian bisa lebih memahami penggunaan teorema-teorema atau definisi sebelumnya yang sudah pernah dibahas untuk membuktikan akibat 1.